Pada video saya hari ini, saya Miftahur Rahman dengan NIM 224104040008 akan menelusuri perjalanan demokrasi Indonesia dan melihat peran yang dimainkan oleh komunitas Islam dalam proses demokratisasi di negara ini. Sejak Indonesia itu merdeka, demokrasi telah menjadi landscape politik yang semakin mengakar. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang kuat dan juga inklusif ini tidak terlepas dari dinamika yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya komunitas Islam yang memiliki pengaruh signifikan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana komunitas Islam berinteraksi dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, mulai dari era kepemimpinan Soekarno, masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hingga memasuki era pasca reformasi yang ditandai dengan demokratisasi yang semakin menguat. Melalui video ini juga kita akan melihat bagaimana komunitas Islam itu menavigasi dan mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia pada 3 periode penting tersebut. Hal ini penting untuk memahami dinamika hubungan antara kekuatan Islam, kekuatan agama, dan politik dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemerintahan Soekarno. Jadi gini, kalian tahu gak sih, di awal-awal kemerdekaan itu partai-partai Islam kayak Masyumi dan juga NU lagi naik daun banget. Mereka itu merupakan kekuatan politik yang sangat berpengaruh saat itu. Alasannya sih simpel. Mereka itu pengen banget supaya Islam itu punya peran yang lebih besar dalam struktur pemerintahan dan kebijakan negara. Nah, tapi nih, sayangnya Soekarno itu nganggep mereka sebagai ancaman buat kekuatannya sendiri. Makanya di tahun 1960 dia dengan sengaja bubarkan gitu si Masyumi. Bisa bayangin kan betapa sakitnya hati para pendukung partai Islam itu. Mereka yang selama ini gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam, tiba-tiba partainya dibubarkan gitu aja. Di sisi lain juga Soekarno secara vokal memperkuat Pancasila dan semangat nasionalisme sebagai dasar negara. Dia itu berusaha banget ngebatasin peran agama termasuk Islam dalam ranah politik. Nah, ini yang akhirnya jadi pemicu perdebatan sengit antara Soekarno dan kelompok-kelompok Islam. Sebenarnya sih banyak banget peristiwa-peristiwa penting dan kontroversial yang terjadi, termasuk soal hubungan dengan kelompok Islam. Sebenarnya Soekarno sendiri juga punya hubungan yang cukup erat yang cukup dekat lah dengan beberapa tokoh Islam terkemuka. Dia itu pernah ngejalanin kerjasama erat dengan Buya Hamka. Mereka saling tukar pikiran dan saling mendukung dalam beberapa hal. Tapi di sisi lain juga Soekarno gak mau ragu untuk ngambil langkah-langkah tegas yang menuai protes keras dari umat Islam, kayak pembubaran Masyumi atau penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu tadi. Menurutku Soekarno itu punya cara pandang sendirilah tentang peran agama dalam negara. Kayak dia emang pengen banget memperkuat ideologi nasionalisme dan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Makanya dia itu berusaha ngebatasin pengaruh agama termasuk Islam dalam ranah politik dan kebijakan pemerintahannya. Ini tentu saja bikin banyak umat Islam kecewa sih. Tapi kita juga gak bisa nyalahin Soekarno sepenuhnya kok. Dia juga punya tujuan mulia, yaitu menjaga keutuhan dan persatuan negara. Dia tuh gak mau sampai Indonesia terpecah belah gara-gara konflik antara kelompok agama atau politik. Nah, meskipun itu, komunitas Islam tetap punya peran dan kontribusi yang sangat berharga buat perjalanan bangsa Indonesia. Mereka itu terus memperjuangkan aspirasi umat meski harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan Soekarno yang kurang berpihak.
Itu tadilah sekilas gambaran soal hubungan Soekarno dengan komunitas Islam. Menurut kalian gimana sih? Masuk pembahasan yang kedua, yaitu pemerintahan Soeharto. Oke, jadi gini. Jadi setelah Soekarno itu turun, hubungan Islam dan politik di Indonesia memang mengalami banyak perubahan. Di masa Orde Baru, di bawah Soeharto, pemerintahan jadi lebih akomodatif terhadap aspirasi komunitas Islam. Beda banget lah sama Soekarno yang cenderung menekan peran agama. Soeharto di sini malah berusaha deket-deket sama organisasi Islam gede kayak NU dan juga Muhammadiyah. Dia itu sadar akan pentingnya dapat dukungan dari mereka. Nah, akibatnya itu partai-partai Islam kayak PPP mulai dapat tempat yang lebih signifikan dalam sistem politik. Pemimpin Muslim juga makin banyak yang masuk pemerintahan. Itu pertanda kebangkitan Islam di Indonesia saat itu. Tapi Soeharto di sini tetap berusaha mengatur dan ngebatasin lah gerakan politik Islam supaya tidak terlalu kuat dan ngancam kekuasaan. Dia tuh pengen jaga stabilitas politik kayak gitu. Nah, setelah reformasi 1998 ada banyak banget perubahan, kayak partai-partai Islam kayak PKS, PKB, dan PAN mulai menjamur dan berperan aktif di politik nasional. Isu Islam juga semakin mengemuka, kayak wacana pemberlakuan syariat Islam di daerah. Jadi secara garis besar hubungan antara Islam dan politik di Indonesia pasca Soekarno itu cenderung semakin akomodatif. Tapi tetap ada ketegangan dengan kelompok-kelompok yang lebih moderat dan juga sekuler. Pemerintah juga masih berusaha netral dan menjaga stabilitas. Intinya itu isu keislaman makin dapat tempat di wacana politik, tapi tetap ada tarik menarik dan dinamika yang menarik buat diikuti perkembangan. Gitu sih kira-kira. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemerintahan pasca reformasi. Jadi begini, setelah Soeharto itu turun dari kekuasaannya pada tahun 1998, kita melihat perubahan besar terjadi di dalam perpolitikan di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya partai-partai politik baru yang berafiliasi dengan Islam. Sebenarnya sih di masa Orde Baru itu peran partai-partai Islam memang agak terbatas. Tapi setelah reformasi mereka itu punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Partai-partai seperti PKB, PKS, dan juga PAN mulai menjamur dan bergerak aktif dalam politik nasional. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Pertama, mereka itu berusaha mendapatkan suara pemilih dari kalangan Muslim yang jumlahnya memang sangat besar di Indonesia. Strategi tersebut terbukti berhasil. Terlihat dari perolehan suara yang cukup signifikan dalam pemilu pasca Soeharto. Nah, yang kedua itu partai-partai Islam ini juga berusaha menempatkan kader-kadernya di posisi-posisi penting dalam pemerintahan, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Tujuannya sih jelas, supaya mereka itu bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah, habis itu isu-isu Islam juga semakin marak diperbincangkan dalam perdebatan politik. Misalnya kayak wacana penerapan syariat Islam di daerah-daerah. Nah, ini juga didorong kuat oleh partai-partai Islam. Mereka itu berusaha menjadikan Islam sebagai isu sentral dalam politik. Bahkan nih, dalam beberapa kasus partai-partai Islam itu juga berperan sebagai power yang bisa mempengaruhi dinamika politik nasional. Koalisi dan aliansi di antara mereka juga penting dalam pembentukan pemerintahan. Nah, tentu saja bukan berarti semua berjalan mulus. Kehadiran partai-partai Islam yang semakin kuat ini juga memicu perdebatan dan ketegangan dengan kelompok-kelompok sekuler yang ingin menjaga
netralitas agama dalam politik. Tapi secara umum peran mereka dalam politik di Indonesia itu pasca Soeharto memang semakin signifikan dan tak terbantahkan. Jadi kayak gitulah gambaran singkatnya bagaimana partai-partai Islam berperan dalam panggung politik Indonesia setelah era Soeharto. Perubahan ini kayak mencerminkan semakin menguatnya posisi Islam dalam perpolitikan nasional kita. Jadi seperti itulah ceritanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada kesimpulannya itu pemerintahan mulai dari era kepemimpinan Soekarno, masa Orde Baru hingga masa reformasi, kita telah melihat bagaimana komunitas Islam berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan sistem politik di negara ini. Melalui perjalanan tadi, kita bisa sedikit pahamlah dinamika hubungan antara kekuatan agama dan politik dalam konteks demokratisasi Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ternyata peran komunitas Islam itu sangat penting dan juga signifikan dalam membentuk wajah demokrasi Indonesia yang kita kenal sekarang. Tentunya perjalanan demokrasi Indonesia masih terus berlanjut dengan berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Nah, keterlibatan dan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas Islam, akan tetap menjadi faktor penting untuk dalam memperkuat dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang perjalanan demokrasi Indonesia dan peran komunitas Islam di dalamnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.